Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Abdullah dari kelas A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan yaitu mengenai histori dari Veblen. Thorstein Veblen adalah seorang ekonom dan sosiolog yang terkenal karena menciptakan istilah konsumsi mencolok. Dalam bukunya tahun 1899, The Theory of the Leisure Class, Veblen tertarik pada hubungan antara ekonomi masyarakat dan budaya. Dia menganalisis tatanan sosial dan percaya bahwa orang yang melakukan pembelian untuk menandakan status ekonomi dan prestasi mereka kepada orang lain. Veblen mengkritik kebiasaan ekonomi konsumsi orang kaya dan mempertanyakan nilai-nilai mereka. Dia menciptakan istilah pemborosan yang mencolok dan persaingan uang, dalam tanda kurung, berusaha untuk memenuhi atau melampaui status keuangan orang lain. Ia juga mendirikan sekolah ekonomi kelembagaan. Veblen hidup dari tahun 1857 hingga 1929. Perlu diketahui adalah Thorstein Veblen adalah seorang ekonom terkenal karena kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi institusional Amerika. Veblen terkenal karena mengembangkan konsep ekonomi yang mencolok atau konsumsi yang berlebih demi menandakan status sosial. Teori Veblen menciptakan konsep barang yang mengacu pada produk yang permintaannya meningkat seiring kenaikan harga. Konsumen menganggapnya sebagai simbol status eksklusif. Veblen percaya bahwa pembatasan produksi oleh bisnis untuk meningkatkan keuntungan memberikan kontribusi terhadap masalah seperti pengangguran. Selanjutnya, teori Veblen menjadi landasan utama kritik abad ke-20 terhadap konsumerisme dan kapitalisme nirlaba. Memahami Thorstein Veblen. Karena analisis Veblen memiliki konsep barang Veblen di mana produk yang permintaannya meningkat seiring kenaikannya harga karena konsumen menganggapnya sebagai simbol status eksklusif. Dengan kata lain, produk yang dikonsumsi secara mencolok. Barang Veblen adalah barang desainer, barang mewah dengan identitas merek yang kuat. Mereka tidak dijual di toko biasa dan sangat didamba-dambakan. Konsumen menganggapnya lebih berharga karena harganya yang lebih tinggi. Contoh barang Veblen adalah jam tangan Rolex atau iPhone model terbaru. Barang-barang ini dihargai sangat tinggi sehingga hanya orang yang sangat kaya yang mampu membelinya. Semakin tinggi harga barang, semakin kecil kemungkinan konsumen lain mampu untuk membelinya. Dan pembeli mulai menganggapnya sebagai cara untuk menandakan kekayaan dan kesuksesan besar. Jika harga barang Veblen turun, permintaan akan turun karena konsumen yang sadar status akan melihatnya kurang eksklusif. Untuk kehidupan dan karir Thorstein Veblen adalah lahir di Amerika dari imigran Norwegia. Veblen adalah orang luar dan non-konformis dengan perilaku yang tidak biasa dengan pandangan alternatif. Ia menolak ekonomi neoklasik, marxisme, filsafat, pragmatis, dan ekonomi laissez faire. Dia ingin mengintegrasikan ekonomi dengan sosiologi dan sejarah untuk menunjukkan bagaimana disiplin itu dipengaruhi oleh biologi dan psikologi manusia. Pekerjaan terlama dalam karir Veblen adalah di Universitas Chicago dari tahun 1892 hingga 1906, di mana ia dimulai sebagai asisten pengajar dan kemudian menjadi peneliti, asisten profesor, dan redaktur pelaksana jurnal ekonomi politik. Pengalamannya di dunia akademis membuatnya mengkritik sistem pendidikan tinggi dalam bukunya yang lain, Higher Learning in America. Pada tahun 1930-an, ketika depresi ekonomi membuat Amerika menilai kembali kapitalis dan konsumsi, reputasi Veblen melambung tinggi dan buku-bukunya dilahap habis. Banyak yang percaya bahwa akar dari depresi sedunia dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya dari beberapa dekade sebelumnya. Ada yang mengatakan tulisannya masih memiliki mata uang pada hari ini. Untuk pertanyaan yang sering muncul pada teori ini adalah, apakah kenyamanan yang mencolok berbeda dengan konsumsi yang mencolok? Ada perbedaan antara waktu luang yang mencolok dan konsumsi yang mencolok. Konsumsi yang mencolok berfokus pada pembelian barang dan jasa untuk menunjukkan kekayaan, sementara waktu yang luang berfokus pada perilaku dan aktivitas yang menampilkan kekayaan. Yang kedua adalah, apakah pekerjaan industri dan keuangan? Pekerjaan industri dan uang adalah dua kategori yang berbeda yang termasuk dalam institusi ekonomi modern. Pekerjaan berupa uang berurusan dengan pekerjaan yang berada di bawah kepemilikan dan akuisisi sementara. Pekerjaan industri termasuk dalam pengerjaan dan produksi. Dalam hal ini, ada garis bawah yang kami garis bawahi dari Thorstein Veblen. Thorstein Veblen adalah seorang ekonom dan sosiolog yang meneliti konsumsi manusia. Minatnya terletak pada pemahaman bagaimana ekonomi, budaya, dan masyarakat berinteraksi satu sama lain. Dasar utamanya adalah
Individu yang membuat keputusan ekonomi untuk menampilkan kekayaan dan tempat mereka dalam bermasyarakat sebagai lawan dari membuat keputusan ekonomi yang lebih terarah. Sebuah gagasan yang ia ciptakan sebagai konsumsi yang mencolok. Demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bergetar tersentuh